Halo. Nih, selamat siang teman-teman Koalisi Pejalan Kaki. Halo Pedestrian Jogja. Halo teman-teman semuanya. Hari ini saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Dan di awal tahun 2022 ini saya akan coba memulai bahwa kita dikagetkan, publik dikagetkan dengan adanya hadiah tahun baru, yang dimana hadiah tahun baru itu ini kita mendapati informasi. Saya coba invite dulu, ada beberapa. Saya mendapati informasi terkait dengan adanya rencana penghentian sementara operasional layanan bis ya, yang merupakan skema by the service yang oleh merupakan programnya Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang dimana saat ini publik sebenarnya kita memberikan perhatian dan juga kepercayaan ketika layanan ini hadir di tengah-tengah masyarakat, dan juga masyarakat sudah mulai terlihat bahwa adanya pola perpindahan ya, dari kendaraan pribadi ke angkutan umum dengan hadirnya skema medis. Sebenarnya angkutan umum juga sebenarnya sangat membantu masyarakat dengan memindahkan kotanya tadi. Untuk itu ini sebenarnya kita lagi mencoba menunggu dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Hubda. Nah, sampai saat ini kami masih tetap menunggu mereka bisa hadir di tengah-tengah kita. Mungkin nanti salah satu akan live ya, misalkan kami mungkin bisa live ketika coba dipantengin di siapa yang Bu Tere mau masuk, Abi mungkin bisa live dulu ya. Siap Bung, keluar dulu Om. Ya. Oke, ya saya masukkan Bu Tere dari sekarang ya, Surabaya. Halo Kak Tere, Mbak Lala. Halo. Ya. Yang punya Lala, mungkin Lala lagi di apa ya? Iya, lagi di luar Mas Alfred. Suaranya masuk terus ya? Kalau enggak nanti saya join nanti aja ketika dipanggil. Oh, oke. Oke, terima kasih Lala. Oke. Ya gitu ya, aku live dulu aja. Oke. Pantau terus ya. Iya, aku akan di sini. Oke, yang pertama TF Surabaya, saya akan panggil TF Surabaya, Bandung, dan Jogja. Ini dan Banjarmasin nggak bisa ya. Oke, mana Kak Terenya? Oh, Pak Joko sudah gabung. Terima kasih Pak Joko. Nanti Pak Joko saya minta bisa muncul sementara nanti sedikit di sini. Ini yang masuk adalah TF mana nih? Surabaya ya? Sama Jogja. Nah, ini anak-anak muda semua nih. Saya sangat senang. Oke. Ini karena yang bicaranya dua-dua. Oke. Banjarmasin saya akan invite juga nanti. Kita akan gantian. Sembari menunggu dari Dirjen Hubdat. Kalau memang mereka tidak hadir,
kita sudah meminta waktunya ke Kementerian Perhubungan, ya kalau memang tidak hadir, kita yang akan membahas tuntas gitu ya. Yang oke. Mas Gianesa Pratama itu pakai yang mana ya? Oke. Yang TF Surabaya sama Jogja dulu deh. Ini kan TF Surabaya kotanya dan Jogja kan sebenarnya dua-dua kota yang sebenarnya suara saya clear ya, Mas? Clear, Pak. Oh, oke. Ya. Kenalkan, nama saya Alfred Sitorus, salah satu founder di Koalisi Pejalan Kaki. Ini kita bertemu dari awal tahun yang diselenggarakan oleh Koalisi Pejalan Kaki. Sebenarnya di awal tahun ini kita dikagetkan dengan adanya kado, ya, dengan rencana adanya pemberhentian sementara, ya, layanan bis yang merupakan skema by the service. Nah, di dua kota ini, Jogja dan Surabaya, seingat saya kan mendapatkan bis juga ya untuk skema by the service. Dengan adanya informasi seperti ini, ya, sebenarnya kan publik sudah kecewa sebenarnya dengan adanya informasi seperti ini. Namun kita mencoba bagaimana sih sebenarnya informasi yang benar ketika dari Kementerian Perhubungan sendiri pun belum mengeluarkan rilis ya resminya. Namun di beberapa kota seperti Banyumas, ya, Purwokerto, Dinas Perhubungannya sudah mengeluarkan. Dan seingat saya ini kan ada 14 kota kabupaten yang mendapatkan skema by the service ini. Apakah barangan akan diberhentikan pola operasionalnya? Dari TF Surabaya dan Jogja, monggo. Saya waktu 1 orang 5 menit untuk membahas ini kondisi terakhir skema by the service ini di kota masing-masing itu seperti apa, dan apa masukannya teman-teman, dan apakah kekecewaan ini juga dirasakan oleh teman-teman di daerah. Silakan. Aku belum tahu nama-nama. Monggo, silakan. Dari Surabaya. Dari Jogja apa Surabaya? Oke, Mas Caka, makasih. Pak Alfred, salam kenal. Salam kenal. Suara saya jelas, Pak? Jelas. Oke, baik. Perkenalkan, saya Gali, Pak. Saya dari Transport for Yogyakarta. Sebelumnya makasih kita sudah bisa ngobrol bareng di sini. Lalu langsung aja masuk ke topik. Jadi sebelumnya untuk informasi di Jogja sendiri sudah mulai, sebenarnya mulai dari bulan, sudah hampir setahun ya, sudah setahun mungkin lebih, itu BTS-nya udah berjalan. Jadi di sini ada 3 koridor untuk BTS-nya, yaitu koridor 1 di daerah Ngagle, kemudian koridor 2 di kemudian di koridor 3 itu ada koridor Ngemplak. Nah, sampai saat ini operasinya masih normal, berjalan lancar. Nah, kebetulan kan kita ini kalau dibagi per part itu kan Jogja dapat yang part pertama, kloter pertamanya ya untuk BTS itu, bareng sama Palembang, Solo, ada Medan gitu. Nah, kalau dari operasional sendiri yang berdasarkan saya lihat di lapangan sendiri sih, kami sangat mengapresiasi program BTS ini sebenarnya di kota-kota, khususnya di kloter kota yang pertama ini, Solo, Palembang, Jogja. Nah, tapi memang dari penyelenggaraannya selama ini memang masih ada beberapa kekurangan, khususnya di awal-awal waktu launching dulu itu. Siap. Sebentar, saya minta Bu Tere dan bisa di mute dulu voice-nya buat biar kita satu alur.
saya juga saya memberikan voice-nya saya. Baik, Pak. Silakan dilanjut. Ya, jadi saya lanjutkan lagi. Jadi untuk proses perjalanannya selama setahun lebih ini, mungkin menurut saya BTS ini memang sudah bagus untuk di Jogja, tapi ya memang di awal-awal dulu memang ada kendala, seperti misalnya waktu itu belum ada rambu bus stopnya, kemudian halte-halte yang gabung dengan Trans Jogja memang kondisinya berbeda karena BTS itu kan pakai yang low entry, sedangkan Trans Jogja itu high entry. Nah, itu kendala-kendalanya, dan juga waktu awal dulu memang sosialisasinya masih kurang dari pihak Dishub sendiri maupun pihak Dishub dari Ditjen Hubdat ini. Nah, kalau yang sekarang memang rambu itu sudah hampir lengkap di setiap bus stop, itu di setiap titik yang ada di aplikasi pun sudah ada rambunya. Cuma memang di rambu itu bagi orang awam juga mungkin akan bingung karena tidak ada info sama sekali di situ bus stopnya itu untuk koridor berapa, kemudian tujuan kemana, itu yang saya rasa masih kurang untuk penyelenggaraan BTS di Jogja ini. Nah, memang ke depannya kita untuk yang kota-kota yang mungkin yang tahun 2022 ini masih diiming-imingnya sebenarnya masih akan berjalan tahun ini, tapi ternyata kita lihat sendiri ada penghentian di operasionalnya waktu sudah berjalan seminggu, baru awal-awal malah ada bahkan Surabaya itu, ya saya sebenarnya ikut prihatin karena memang sudah dinantikan dari lama, itu ketika ada info akan beroperasi malah nggak jadi, itu kan ya kagol gitulah ya bahasa Jawanya. Ya kalau dari kami sih Transport for Jogja sementara ini karena di Jogja masih beroperasi ya, tadi juga saya sempat nyoba juga hampir beberapa kali saya pakai BTS ini, ya kondisinya memang masih okupansinya masih kurang kalau di Jogja sendiri, karena memang jalurnya sendiri kalau saya boleh jujur ya memang kurang efisien, kurang efektif juga karena masih muter-muter di koridor 1, koridor 2 juga begitu. Jadi optimalisasinya masih berpotensi untuk ditingkatkan lagi ke depannya. Gitu Pak Alfred. Mohon maaf Pak, belum terdengar ya. Terima kasih Mas Gali terkait dengan update terakhir dari teman-teman Transport Jogja. Sebenarnya kita berharap informasi yang abu-abu seperti ini harusnya diberikan, ya, jangan sampai publiknya dibuat gaduh sebenarnya. Adanya rencana penghentian sementara operasional bus yang menggunakan skema bagian. Jadi terkait dengan evaluasi regulasi yang saya dengar sebenarnya harusnya tidak harus menghambat operasionalisasi di layanan ini, gitu ya. Karena kita lihat juga bahwa di undang-undang layanan publik ya, angkutan umum ini belum menjadi layanan dasar gitu. Jadi seakan-akan hanya menjadi layanan pelengkap penderita gitu. Kita harapkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan itu bisa satu perspektif kepada bagaimana sistem layanan by the service ini tidak lagi menjadi polemik gitu. Karena kan RKL ini kan kementerian ini masih berbeda-beda perspektif terkait dengan siapa sih skema by the service yang memang baru-baru ini dihadirkan ke depan. Jadi ini juga dialami oleh teman di Surabaya. Oke, terima kasih teman Transport for Surabaya, for Jogja. Sekarang ke Transport for Surabaya, monggo silakan.
masih mute kayaknya tuh. Masih mute. Sebentar. Tes. Oke. Selamat siang. Perkenalkan saya Aditya dari Transport for Surabaya. Sebenarnya agak nggak afdol sih Bu, kalau kami dari Surabaya ngomong, karena sebenarnya di Surabaya sendiri servisnya belum dimulai. Jadi rencananya dimulai tanggal 1 Januari kemarin, namun tiba-tiba tidak ada kabar, tidak ada bis yang berjalan, dan untuk rute yang seharusnya dilayani oleh teman bus itu jadi dilayani oleh Surabaya Bus. Dan sampai hari ini pun saya bisa tunjukkan ini aplikasi GoBis ya, ini masih berjalan seperti biasa untuk rute Surabaya Busnya, di rute tersebut yang seharusnya digantikan oleh teman bus. Nah, tapi lucunya kalau kita melihat Instagram itu tanggal 2 Januari kemarin itu sudah ada dari wali kota kami, Pak Eri Cahyadi, bahwa pelayanan ini sudah meluncur tanggal 1 Januari, dan memang berdasarkan wawancara teman-teman yang datang langsung ke peluncurannya, launchingnya, itu memang dia firmly said ngomong kalau memang tanggal 1 Januari akan launching dengan 17 bus dari 104 bus. Liputan terbaru adalah bisnya sekarang parkir di poolnya Kalisari. Jadi memang tidak ada pergerakan sama sekali dan tidak ada layanan sama sekali. Tentu ini sedikit bisa dibilang mengecewakan, karena kita sudah sangat mengharapkan, karena seperti kita tahu dengan 3 tahun terakhir Surabaya Bus itu adalah bukti bahwa ketidakmampuan dari pemerintah kota Surabaya dalam menyediakan transportasi umum yang berkualitas untuk kita semua, dengan metode pembayarannya yang rumit, lalu dengan headway yang bisa sampai 1 jam sekali. Nah, itu sayang sekali tidak tidak bisa mendapatkan perbaikan yang seharusnya mulai tanggal 1 ini. Sorry. Mbak, boleh diturunin Mbak suaranya Mbak? Oke. Mungkin kira-kira itu aja dari saya. Terima kasih Pak Alfred. Mungkin bisa dari teman-teman lainnya juga. Oke, terima kasih Mas Adit. Jadi sebenarnya ini teman-teman Surabaya di prank dong berarti ya? Kasarannya gitu, kena prank. Bahkan sampai kemarin pun propagandanya juga masih tetap sama. Tanggal 1 Januari sudah beroperasi, padahal di jalan nggak ada, dan tidak ada pengumuman tentang pembatalan ini di media sosial manapun. Bahkan sekitar 15-20 menit yang lalu dari IG-nya Trans Semanggi, operatornya, saya tunjukkan sebentar ya. Trans Semanggi. Bahkan mereka posting tentang launchingnya ini. Oke, iya. Makanya dengan yang disampaikan Mas Aditya tadi kan harusnya tanggal 1 itu sudah mengaspal tuh harusnya. Betul. Sudah mengaspal, dan skema ini sebenarnya sesuatu yang ditunggu oleh teman-teman di Surabaya selain yang Surabaya Bus kan gitu ya. Jadi ya lagi-lagi selain penghentian yang kita dapat informasinya simpang siur, dan yang Surabaya juga kena prank gitu. Sebenarnya pranknya ini sangat ini ya, dibilang keji juga iya, tapi harusnya sampaikan saja kalau kita baru mau meluncing gitu ya. Ini kan salah satu bahasa kampanye ke publik gitu ya, bahasa komunikasi ke publik, bahwa ya kalau memang baru di launching ya nggak apa-apa, bilang saja baru di launching tapi belum langsung mengaspal gitu ya. Jadi ini juga sebenarnya bagian dari good governance yang kita harapkan dari pemerintah, agar transparansi informasi ini juga bisa didapatkan oleh publik. Gitu ya Mas Aditya ya? Siap, betul. Mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin dari Bandung juga kayaknya berhenti juga, mungkin bisa menambahkan. Oke. Saya masuk ke Transport for Bandung. Ini Bandung kalau tidak salah dapat juga ya yang skema by the service ini, ya kalau tidak salah. Ya, betul. Ya,
ini seperti apa tanggapannya teman-teman Transport for Bandung ketika adanya rencana penghentian sementara ini, dengan sebenarnya publiknya itu nggak perlu tahu sebenarnya apa latar belakangnya gitu ya, mau ada evaluasi, mau ada ini, walaupun harusnya dengan skema by the service kemarin sudah di launching, harusnya dari sisi regulasi apapun itu yang menghambat operasional ini harusnya sudah dibereskan oleh pemerintah pusat bersama daerah gitu. Tapi di tengah perjalanan kita dihadapkan dengan informasi seperti ini yang membuat masyarakat agak sedikit menurun rasa percayanya dengan layanan angkutan yang memang sudah diimpi-impikan oleh masyarakat awal atau kota dan kabupaten yang mendapatkan skema by the service ini. Silakan. Yang Ya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, perkenalkan saya Raihan dari Transport for Bandung. Mungkin kalau di Bandung itu kebalikannya dari Surabaya ya. Mungkin kalau di Surabaya gitu, Surabaya dengan semangatnya, dengan mungkin bisa dibilang propaganda gitu, mempromosikan bahwa teman bus Surabaya sudah beroperasi walaupun armadanya nggak ada. Tapi kalau di Bandung, bahkan armadanya sudah ada pun tidak pernah disosialisasikan gitu. Nah, kayak kemarin itu saya tuh tahu bahwa teman bus Bandung sudah jalan tuh dari grup-grup yang sudah ada aja gitu, grup-grup penumpang dan grup-grup internal yang enggak melalui media sosial. Tiba-tiba jalan, tiba-tiba namanya teman bus, tiba-tiba gratis. Itu kan menurut saya kok seperti ini gitu, cara mensosialisasikan programnya gitu. Nah, kemarin tiba-tiba jalan, nah sekarang tiba-tiba berhenti juga. Contohnya, nah dengan mungkin kalau saya bisa menyimpulkan satu hal gitu dari teman bus Bandung, semuanya mendadak banget, semuanya mendadak, persiapan nggak ada, akhirnya jadi kayak gini, tiba-tiba stop, nggak ada pemberitahuan apa-apa, penumpang menunggu udah berjam-jam, nggak ada bis, nggak ada yang memberitakan kayak gitu. Kemarin itu kemarin kan sudah sempat jalan ya, yang teman bus Bandung itu selama mungkin 1 atau 2 minggu gitu. 1 minggu soft launching, 1 minggu setelahnya sudah di launching gitu oleh Ditjen Hubdat. Nah, dari dua minggu pengoperasian ini bisa disimpulkan kalau memang tidak ada persiapan sama sekali, karena bahkan jangankan halte, rambu bus stop pun tidak ada sama sekali, dan akhirnya ya tebak-tebakan aja jadinya. Penumpang nebak sesuai aplikasi titiknya di mana, pengemudi juga ada yang masih bingung apakah dia harus stop di sini, di situ, atau nggak ada ya, karena memang nggak ada petunjuk sama sekali gitu. Sama sekali nggak ada petunjuk yang bisa memudahkan penumpang ataupun supir. Ya, terus mengenai penghentian ini ya, kami sih sangat menyesalkan sekali kan bahwa teman bus itu kan kalau di Bandung, teman bus ini setengahnya itu mengambil dari rute Damri yang udah ada. Ada yang Lewi Panjang Dago, ada yang di DU di Jenangor, dan dua-duanya ini pernah dioperasikan oleh Damri. Jadi kalau bisa dibilang harusnya udah nggak ada udah nggak ada tentangan lagi lah. Udah semua sudah tahu rutenya kemana aja, semua sudah tahu armadanya bagaimana aja. Nah, tapi tiba-tiba berhenti, tiba-tiba beroperasi, membingungkan sekali. Nah, yang kemarin juga saya tuh udah dapat beberapa pesan, beberapa komentar gitu kami tuh dari penumpang yang, Min, kok hari ini nggak ada yang jalan ya bisnya? Min, ini bener gak udah jalan, udah launching apa belum? Min, ini rutenya kemana aja? Apa saya yang salah? Apa gimana gitu? Ternyata pada siang harinya, tanggal 1 pada siang harinya baru dipost di story-nya teman bus. Kalau teman bus Bandung dan 5 kota lainnya stop beroperasi dulu dari tanggal 1 sampai waktu yang belum ditentukan. Oke. Itu sih lumayan parah sih. Oke, Raihan.
Kita Ya, Pak. tahu bahwa Bandung itu kan juga salah satu kota yang mendapatkan skema by the service ya kalau tidak salah ya. Salah satu ya. Kota dari 3 kota ini sebenarnya 3-tiganya dapat. Kita tahu bahwa ada ekosistem angkutan umum yang lagi dibangun. Salah satunya dengan skema by the service ini gitu ya. Tapi kita paham ya kepada pemerintah bahwa mereka sedang melakukan evaluasi layanan. Tapi evaluasi layanan ini kan harusnya tidak menghambat ataupun menghentikan operasional si armada unit angkutannya. Jadi harusnya bisa paralel gitu ya. Walaupun nanti munculnya BPK, KPK terkait dengan ini kan bisa dijawab ya bahwa layanan ini tidak bisa berhenti gitu loh. Karena apa? Sudah merupakan layanan yang dibeli, bukan lagi bisnya yang dibeli. Gitu. Kan bahasanya dari kementerian itu kan kami membeli layanan, ya. Namanya juga by the service gitu ya. Jadi adanya rencana evaluasi entah apapun teknisnya kita paham, tapi lagi-lagi publik kan mobilitasnya tidak bisa dihentikan gitu. Jadi ketika menghentikan layanan ini juga akan menghentikan layanan mobilitas masyarakat dengan menggunakan angkutan umum dengan skema by the service ini gitu ya. Jadi saya minta sebelum nanti akan berganti ke yang waiting room gitu ya, yang akan ini, saya minta 1 menit dari teman-teman dari Transport for Jogja, Surabaya dan juga Bandung. Sebenarnya closingnya itu sebenarnya dengan kejadian ini apa yang diharapkan dari pemerintah dan apa yang memang bisa menjadi masukan yang bisa agar sustainability BTS ini bisa tetap berjalan. Silakan ganti-gantian 1 menit, monggo. Iya, saya coba mengawali ya, Pak Alfred ya. Ya, monggo. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Alfred ya. Sebenarnya kan ini memang udah direncanakan dari jauh-jauh hari dan harusnya kalau masalah pembiayaan juga harusnya udah ada ancang-ancangnya ke depan tuh seperti apa, tahun depan seperti apa. Nah itu kan nggak mungkin secara dadakan kayak gini jadi batal kayak gitu. Nah mesti ini ada sesuatu hal lain yang menyebabkan perencanaan dari mereka ini ada yang gagal. Nah hal inilah yang jadi masukan ke depannya. Kalau memang ke depan mau ada kota-kota selanjutnya, jangan sampailah hal yang sama seperti ini terjadi. Misalnya planningnya benar-benar matang, yaitu harus planning benar dan itu nggak boleh main-main. Dan mungkin di kota-kota itu apabila memang belum fix untuk tanggal launchingnya, ya jangan sampai dipublish ke luar secara gembor-gembor gitulah. Jadi itu kan akan menyebabkan luka yang lebih besar ya untuk masyarakatnya juga. Mungkin itu masukan dari saya sih. Oke. Monggo, yang Surabaya atau Bandung? 1 menit. Oke, boleh duluan, Pak. Rehan atau Adit? Monggo. Boleh duluan, Pak. Oke. Silakan. Jadi kalau dari saya sih pertama, kita ini kan benar kata Mas Galih tadi, memang sudah di-plan lama, sebaiknya juga harusnya sudah berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan-hambatan seperti ini. Karena waktu planningnya juga sudah 1 tahun bahkan untuk di Surabaya. Jadi mulai akhir 2020 MOU mau masuk April, dimundur jadi November, dimundur jadi Desember, jadi sekarang 2022 masih belum berjalan juga. Lalu kedua, terkait khusus untuk kasus Surabaya, kita ini biasa kalau orang Jawa ngomongnya kakean umbluk, alias kebanyakan koar-koar, tapi sebenarnya nggak ada isinya. Jadi bahkan per hari ini pun di Jawa Pos itu sudah ada koar-koar lagi mengenai Trans Semanggi, tapi bendanya belum ada, jadi cuma cuap-cuap belaka. Nah, bagi saya sih itu yang lebih penting diperbaiki dan harus mau mengakui kesalahan, karena yang namanya sebuah sistem itu pasti ada fail-nya, karena ini buatan manusia. Jadi sama, kita bekerja pun juga pasti ada salahnya juga. Jadi kita harus mau mengakui itu, kita harus mau improve ke depannya. Saya rasa itu sih yang paling penting dari teman bus, dan juga komunikasi dengan pengguna juga harus lebih transparan lagi. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Ya, makasih Mas Adit. Silakan Mas Rehan, Bandung. Ya, kalau dari kami sih mungkin yang
setuju sih dengan Mas Gali gitu. Tadi kalau memang tidak siap untuk di launching pada tanggal itu ya mending nggak usah gitu. Di Oke. Bandung kan kemarin ada banyak drama, Damri dihentikan sementara, yang sekian belas rute Damri dihentikan sementara. Nah, kita tuh sangat menunggu-nunggu teman bus yang dijanjikan pada awalnya tahun 2021, terus jadi Oktober kalau nggak salah, mundur lagi jadi Desember, Ya. akhirnya pada Desember launching gagal. Itu kan ditambah lagi gitu dengan nggak ada sama sekali informasi sama sekali apakah di mana rutenya, kapan beroperasinya, itu menurut saya sangat fatal sih, fatal banget. Oke. 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 Terima kasih Mas Gali, Mas Aditya, Mas Rehan. Saya akan panggil para narasumber penanggap berikutnya. Mungkin bisa live dulu supaya bisa saya panggil yang berikutnya. Oke, terima kasih. Saya akan invite Banjar. Sama Semarang. Halo, halo Kak Tere, apa kabar? Baik, selamat Ya. siang, itu Alfred. Yang ini makin cantik nih kakak saya nih. Oke, Aku terima kasih. yang masuk ini yang sudah bertiga. Bentar. Mas Transport Banjarmasin ya? Halo, halo. Ya, Bang Alfred. Ya, ya. Ini yang PK Kalsel atau PK Kalsel. Oh, PK Kalsel. oke. Mas Gani. Ya, sebentar. Saya masukin dulu yang Banjarmasin. Oke. Transport Banjarmasin. Transportasi Banjarmasin. Oke, transportasi Banjarmasin sudah masuk. Nah, KTR dan juga yang Kalsel nanti saya akan Apa nih kita ke Banjarmasin? sangat berisik banget ya. Jadi saya salah suara saya soalnya. Bisa di silent dulu. Ada tombol silent di situ, voice-nya di Bu Tere mungkin bisa voice-nya di mute. Voice-nya di mute bisa ada yang mute. Sudah ya? Belum? Belum. Silent kan? Mungkin teman-teman yang lain juga bisa di mute dulu voice-nya. Oh, nggak bisa ya? Ada. Nggak bisa. Oke. Jadi gini, kemarin juga kan sebenarnya mendapat salah satu kota yang mendapatkan PD service. Dengan informasi seperti ini, adanya rencana penghentian sementara dengan dalih bahwa adanya evaluasi layanan. Ya, barang tentu kita tahu bahwa evaluasi itu seharusnya tidak bisa menghentikan layanan ini seharusnya gitu ya. Dan lagi-lagi di sini ada hashtag adalah FMLM Talk, itu adalah First Mile and Last Mile Talk. Kenapa Koalisi Pejalan Kaki mengangkat First Mile and Last Mile Talk ini adalah ketika layanan by the service ini, satu rutenya yang ditunjuk oleh pemerintah kota dan si Kemenhub-nya, First Mile and Last Mile-nya ini juga tidak kalah penting, harus dibangun. Salah satu prasyarat ya, membangun trotoar dari rumah menuju ke halte masing-masing. Jadi Mas Dhani, itu yang sebenarnya kenapa kita bahasakan bahwa ini adalah First Mile and Last Mile Talk, sesi pertama.
yang Banjarmasin bisa di mute ya, itunya mungkin. Menurut Mas Dani dan teman-teman di Banjarmasin, transportasi Banjarmasin, seperti apa sih sebenarnya rencana penghentian sementara ini, dan terutama di Kalsel setahu saya baru launching juga kemarin ya, sistem by the service-nya yang dilakukan oleh Kemenhub dengan salah satu kabupaten atau kota. Silakan Mas Dani. Fred sama teman-teman juga. Ya, transport Banjarmasin. Semoga sehat ya, Bang. Gini, Bang Alfred, ada empat hal yang jadi atensi kita. Pertama, tentang launching BTS kemarin. Bang Alfred, suaranya jelas? Gimana suaranya? Jelas? Dilanjut, silakan. Oke. Jadi gini Bang Alfred, rekan-rekan yang di Banjarmasin ada 4 hal yang jadi atensi kita. Yang pertama, dengan launchingnya BTS itu menjadi suatu harapan besar bagi warga yang terutama di dalam daerah Banjar Bakula ya, sebutnya ya, Banjarmasin, Kuala, Kabupaten Banjar, sama Banjarbaru. Launching pada tanggal 22 Desember yang lalu, harapan kita bahwa di 2022 ini sudah jalan paling lambat akhir Januari. Tapi dengan adanya statement dari Ditjen Menhub bahwa untuk fasilitas BTS itu dihentikan dulu karena ada evaluasi dan sebagainya, ini kayaknya bakal jadi momok. Untung loh Bang, harapan kita yang bulan Desember itu dan sebagainya ini jadi runtuh. Siapan BTS di Selatan, Banjar Bakula ini, banyak yang kita lihat bangunannya itu banyak masalah. Pertama, yang kedua, anggaran dari daerah yang ini sangat terbatas, itu dibela-belain untuk membangun halte, tapi pada dasarnya itu akan amat ya, tidak tahu penjelasannya bagaimana. Seandainya jelas, pemerintah daerah juga program halte dan fasilitas pendidikan itu akan jadi power, tapi dengan adanya ketidakjelasan ini semua ada yang kayak sebenarnya jadi. Poin kedua yang sangat disayangkan dalam ataupun sistem BTS ini sudah di daerah. Kenapa? Banyak para itu tidak terakomodir setelah proyek jalan, proyek mereka lah yang bakal diambil oleh sangat disayangkan. Ini tidak bisa diatur. Mas Dani, suaranya terputus-putus dong. Suaranya terputus-putus dan rame banget. Ini gimana? Bang Alfred, gimana jelas? Suaranya terputus-putus dan rame banget. Rame banget. Sound di belakangnya tuh rame banget. Oke, ya, suaranya memang. Kak Butere,
silakan. Halo. Ini ada rencana penghapusan, bukan penghapusan, tapi penghentian sementara ready service di beberapa kota. Nah, kalau dilihat dari teman-teman Semarang itu seperti apa? Nah, tadi pagi juga teman-teman di KPPS yang komunitas transport sudah sangat kecewa menyoroti berhentinya skema BTS ini. Tetapi karena saya kebetulan baru dari Medan, saya melihat layanannya saya coba bagus, tapi Medan tidak stop ya. Nah, jadi saya sebenarnya ingin memberi tanggapan terhadap skema BTS ini, rasa saya terlalu terburu-buru. Apalagi Kemenhub sebenarnya kan fokusnya regulator. Ya. Nah, saya sudah dari awal saya sudah meyakini ini sangat rentan dengan biaya yang besar, dengan proses tender yang saya kira agak sulit ini. Ternyata memang berhentinya program ini kan karena terlambat tender katanya ya, terlambat tender di katalog. Apapun itu, sebenarnya kalau saya melihat kedepannya itu harus diberi kepastian. BTS ini sampai kapan sih? Kemudian backupnya apa? Supaya penumpang maupun kru tidak dirugikan. Nah, saya mau usulkan, ya walaupun ini sudah terjadi seperti ini, sebenarnya saya mengharapkan Kemenhub, Subdat melobi baik DPR, kepolisian, Kemenq, dan lain-lain, bagaimana membuat regulasi yang pro pada kemajuan transportasi berkelanjutan, baik pejalan kaki, pesepeda, angkutan umum, itu bisa menyentuh usia SIM, bisa menyentuh efektivitas SIM yang kita pertanyakan juga kan. Leasing juga terlalu mudah, seperti itu. Regulasi di tingkat 1 terkait pajak kendaraan harusnya lebih tinggi lagi. Di tingkat 2 parkir harusnya lebih progresif. Kalau masih seperti ini, karpet merah buat kendaraan pribadi, bagaimanapun kita membangun angkutan umum akan sia-sia karena sulit menyaingi kenyamanan angkutan pribadi. Jadi memang BTS ini sebaiknya segeralah memberi jaminan kepada penumpang dan kru. Keberlanjutannya sampai kapan sih? Gitu. Agak-agak meragukan kan, ya kan Bang Alfred? Nah, kemudian apa sih upaya-upaya untuk membuat ini sustain? Percaya kepada pemerintah. Ya. Itu kira-kira dari saya. Iya, jadi gini Bu Tere. Cukup lah ya Bang. Ya, sudah panjang bawelnya. Enggak apa-apa. Jadi gini, nggak hanya berhenti sampai di angkutan umum BTS-nya sebenarnya. Koalisi pejalan kaki kenapa concern di sini? Karena di situ ada efek first mile and last mile talk. Jadi lagi-lagi kita berharap salah satu prasyarat sebelum dibangunnya armada angkutan umum BTS ini sebenarnya adalah bagaimana publiknya itu mendapatkan sarana fasilitas lain, yaitu adalah bagaimana keterjangkauan publik mempermudah, yaitu dengan berjalan kaki menuju halte. Gitu. Jadi kita berharap bahwa first mile and last mile-nya ini juga sudah terbangun sebelum sistem BTS-nya juga sudah terbangun. Gitu. Jadi dua-dua itu harusnya paralel dibangun pada saat BTS digadang-gadang bahwa akan hadir di kabupaten atau di kotanya. Jadi itu sih Bu Tere. Oke, langsung ke transportasi Banjarmasin. Ini teman-teman di Banjarmasin melihatnya dengan skema yang harus diberhentikan saat ini oleh pemerintah gitu ya, walaupun rilis resminya dari pusat belum ada, tapi kan rilis dari beberapa kota yang sudah mendapatkan skema ini sudah mengeluarkan rilis masing-masing. Teman-teman di Banjarmasin bagaimana melihatnya bahwa adanya rencana penghentian sementara skema body service yang memang masih baru ya, jadi kita tahu semua. Silakan, Mas. Ya, kedengaran Pak? Iya, kedengaran. Kedengaran? Oke. Perkenalkan diri. Ya, perkenalkan. Saya Ibni dari Transportasi Banjarmasin. Ini mungkin sama kasusnya dengan Surabaya, Pak. Di Banjarmasin memang
Halo, ya, kedengaran Pak? Terus. Oke. Jadi belum operasional Pak sampai sekarang. Jadi mungkin tidak terlalu masyarakat tidak terlalu ribut lah, tapi mungkin menanti-nanti operasionalnya. Memang beberapa orang mendm kami kapan ya operasional, kapan. Waduh. Dan saya konfirmasi juga dengan admin transportasi Banjar Bakulanya juga tidak ada konfirmasi terkait hal tersebut. Jadi memang kebingungan itu memang dirasakan, tapi tidak terlalu berdampak lah karena memang belum operasional. Memang untuk Kota Banjarmasin terlewati satu koridor, Pak. Kan nanti BTS itu ada 4 koridor kalau yang di Banjarmasin, di Kalsel, dan 2 koridor yang lewat Banjarmasin. Nah, yang sementara ini memang sudah dilayani oleh BRT yang dari provinsi dan yang dari kota, yang Trans Banjarmasin. Jadi sementara masih terlayani untuk mobilitas masyarakat. Memang betul kata Bapak tadi bahwa memang harusnya memang dipersiapkan dulu sarana prasarana terkait first mile, last mile-nya. Jadi ketika by the service itu ada, maka untuk prasarana itu sudah siap gitu loh. Kita tidak bingung lagi mau bagaimana dan bagaimana. So, itu sarana dasar harusnya sudah disiapkan. Ya, seperti yang kata Pak Alfred tadi, memang angkutan umum kita masih jadi bukan prioritas, Pak. Menurut saya masih belum prioritas pengembangan, belum prioritas layanan dasar. Makanya masih setengah-setengah lah kalau menurut saya. Kita gembor-gembor mau BTS operasional, mau launchingnya besar-besar dan sebagainya, tapi operasionalnya belum gitu. Bahkan rencana 70 bis kan di Kota Banjarmasin juga ya itu tadi terhenti. Ternyata baru tahu juga kemarin pas melihat di sosmednya si teman bus bahwa diberhentikan, tidak dioperasionalkan. Wah, padahal sudah hampir 2 minggu lebih itu. Setelah tanggal 22 kan, kemudian di Surabaya baru tanggal 30 kalau nggak salah kemarin yang launching, yaitu 30 atau 31 gitu. Ya. Dan tiba-tiba launching tapi tidak ada kelanjutannya gitu sih. Terkait Kota Banjarmasin sih ya itu tadi nggak terlalu berdampak signifikan karena masih terlayani oleh Trans Banjar Bakula, BRT Trans Banjar Bakula sama Trans Banjarmasin, Pak. Itu Pak dari Kota Banjarmasin, G. Ya, terima kasih ini dari transportasi Banjarmasin. Bu Tere, 1 menit terakhir. Ini bagaimana teman-teman di Semarang melihat bahwa biar skema apapun terkait dengan dukungan untuk transportasi ini tetap bisa sustain dan jangan sampai ada yang menghambat ataupun bisa menghalangi ketika ada halangan terkait dengan teknis atau evaluasi yang saat ini kita dengar. Dari teman-teman Semarang, apa nih masuk posisinya? Sebenarnya kami melihat harusnya melibatkan swasta dengan lebih baik lagi. Jadi jangan ujuk-ujuk tender operator, kemudian rekrut pegawai dengan sistem yang harus punya ijazah SMA. Padahal puluhan tahun abang-abang itu udah melayani angkutan umum. Jadi klaim untuk menggusur itu sebenarnya tidak menggusur tapi menggeser, sebenarnya menggusur. Jadi harapan kami melibatkan masyarakat. Oke. Oke, Bu Tere, saya sudah menangkap bagaimana teman-teman di eksekutif itu bisa memberikan contoh lebih dahulu.
Oke, Ibni dari transportasi Banjarmasin, 1 menit. Sebelum saya akan ke Lala. Ya, oke, memang sulit Pak, sulit kalau angkutan umum kita mewujudkan angkutan umum yang nyaman dan aman itu harus perlu persiapan matang. Tidak asal ujuk-ujuk tiba-tiba kita mewujudkan bagus. Saya suka konsepnya by the service bagus Pak. Mungkin pada saat pelaksanaan di lapangannya mungkin agak sulit. Mungkin perlu harus ada kajian matang. Benar kita karena ini pelayanan, masyarakat tidak mau peduli apakah itu nanti masalah administrasinya bagaimana, tapi setidaknya harusnya itu dipersiapkan lebih dahulu Pak. Jadi tidak seperti ini kan tiba-tiba bilang masyarakat perlu mobilitas dan itu jadi seperti ya sebagai pilihan aja angkutan umum kita itu terlihat bukan sebagai utama kita karena masyarakat tidak bisa bergantung pada angkutan umum kita masih itu aja Pak. Mungkin closing statement dari saya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Tere, terima kasih Ibni dari Banjarmasin. Mungkin biar saya akan panggil narasumber berikutnya untuk menanggapi. Oke, ini dulu live dulu supaya saya akan mengundang beberapa narasumber lainnya untuk menanggap. Oke, Lala, transportologi kita tahu ya bersama bahwa sebelum-sebelumnya itu ada skema semua bahasanya itu adalah Transjakarta, Trans Solo, terus Trans Jogja, ya itu adalah skema pertama sekali BRT dihadirkan ke tengah-tengah masyarakat. Sekarang ini ada pola baru yaitu dengan skema by the service. Jadi layanan yang dibeli. Namun belum lama, belum sampai setahun layanan ini berjalan gitu ya. Lagi-lagi kita dihadapkan dengan bahasa bahwa ini mau dihentikan karena ada evaluasi, karena ada e-katalog yang belum sempurna, ada regulasi yang harus diikuti. Kita semua paham itu dan itu semua adalah teknis yang memang pada saat tahun kemarin ya harusnya itu sudah dilengkapi ya regulasinya, hal-hal teknisnya harusnya sudah dimatangkan harusnya. Nah, dari teman-teman transportologi mungkin sudah melakukan kajian kecil atau pengamatan kecil terkait dengan rencana penghentian ini, kan lagi-lagi pasti publiknya akan prihatin ya, sudah menyediakan waktunya untuk bisa beralih moda ke angkutan umum yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi, dan first mile and last mile-nya juga tidak terbangun dengan baik ketika hadirnya layanan BTS ini di kota, di kabupatennya masing-masing. Silakan Lala. Terima kasih. Selamat siang Om Alfred. Suara saya sudah masuk kan ya? Sip. Oke. Jadi begini, betul seperti kata Om Alfred, kami dari transportologi sudah mengikuti masalah pengembangan angkutan umum perkotaan sejak sebelum jadi yang sekarang. Jadi ada menggunakan skema by the service. Ini tulisannya by the service dari Koalisi Pejalan Kaki, judulnya salah ya, bukan by tapi by, beli. Bukan BJ. Ya. Ya, itu betul. Jadi skemanya adalah membeli layanan per kilometer. Nah, di Solo sendiri kan termasuk salah satu kota menengah ya. Kayaknya juga satu-satunya kota menengah awal yang mendapatkan skema ini. Jadi saya sendiri juga mengikuti perkembangannya waktu itu, dan memang betul pengembangan skema by the service itu kami lihat sendiri itu dari kementerian masih kayak uji coba karena belum ada memang konsep yang matang. Karena ya ini pertama kalinya Indonesia memiliki konsep beli layanan untuk angkutan umum di kota ataupun di daerah seperti itu. Nah, itu Solo itu berjalan sekitar tahun 2020. Otomatis sistem ini baru berjalan 1 tahun ya dari Kementerian Perhubungan. Saya juga nggak tahu apakah selama 2020-2021 sistem Kementerian Perhubungan sudah melakukan penyempurnaan terhadap sistem ini. Jadi ketika ada berita penghentian ini sebenarnya juga mengagetkan karena seharusnya ya seperti kata Om Alfred ataupun teman-teman yang lainnya, mau ada evaluasi, ada perubahan skema lelang seperti yang ditulis oleh
saya baca di lamannya Pemkab Banyumas itu ya, seharusnya tidak mempengaruhi layanan kepada publik. Dan memang betul dari sistem by the service itu sampai hari ini itu masih punya kelemahan, itu tadi yang sudah diceritakan oleh Ibu Teresia, Mbak Teresia ya, tentang berapa lama sih by the service ini akan diberikan kepada kota ataupun daerah nih, karena beban biaya yang ditanggung oleh pemerintah pusat untuk mendanai by the service itu tidak kecil. Dan yang dari kemarin dari transportologi juga pertanyakan itu escape route-nya apa nih ketika katakanlah sebuah layanan angkutan umum perkotaan atau kabupaten sudah dianggap penumpangnya sudah dikatakanlah sudah di atas 50% ataupun mungkin sudah mencapai 70%, sehingga ya udah by the service-nya dilepas, kita serahkan itu ke tempat yang lain gitu. Misalkan ya, dianggapnya sudah tuntas nih, sudah lulus gitu. Nah, masalahnya kan kita ini dari dulu Indonesia itu tidak punya manajemen demand. Yang seperti Om Alfred bilang, ketika kita meluncurkan angkutan umum, kita itu sudah mempersiapkan kebijakan gimana nih kita mengalihkan orang-orang yang dari mungkin kendaraan bermotor pribadi naik angkutan umum. Trotoarnya seperti apa? Kemarin saya juga sempat menanyakan di Kota Solo masalah penumpang, karena memang Dinas Perhubungan Kota Solo juga mengeluhkan gimana caranya orang-orang itu berpindah, meskipun iya selama adanya by the service di Kota Solo penumpang meningkat gitu. Cuma kan meningkatnya itu nggak banyak. Nah, itu kan ketika misalkan ada kejadian tiba-tiba pendanaan dikurangi atau seperti apa, karena ya kita sama-sama tahu bahwa kebijakan publik itu selalu politis. Kita tidak tahu berapa lama dia akan bertahan di satu kepemimpinan, apakah akan dilanjutkan di kepemimpinan berikutnya. Nah, itu juga ketika saya tanya, lah trotoarnya apakah sudah disiapkan? Kan nggak ada. Ya, tapi statement dari pemerintah sendiri, oh kita sudah kampanye. Kita sudah bilang ke PKK untuk ibu-ibu menggunakan angkutan umum. Tapi kan problem warga kita itu kan sebenarnya gini ya, saya mau naik angkutan umum itu trotoarnya nggak ada. Kalaupun ada, nanti kecemplung kok. Kalaupun ada, kehujanan, nggak nyaman seperti itu. Ataupun sebenarnya yang dari riset-riset kecil transportologi itu menemukan bahwa untuk pengguna perempuan dan ibu-ibu itu punya kekhawatiran ketika berada di ruang publik, mereka itu nggak aman. Yang pertama karena masalah pelecehan seksual, dan kedua karena masalah kejahatan. Itu bukan sesuatu yang bisa ditangani atau diselesaikan oleh sektor transportasi sendiri. Jadi memang kita sebenarnya ketika kita punya nih strategi manajemen demand, kita akan punya strategi-strategi yang lain yang nggak cuma menyangkut soal teknis, soal operasional angkutan umum seperti itu, Om Alfred. Oke. Iya, Lala, kita lihat kan bahwa ini awalnya sangat heboh sekali ya, di mana-mana di launching, bahkan teknis armadanya juga kalau kita bisa kritisi, bahkan pakai bike rack yang memang bisnya itu ya seharusnya sudah menyalahi aturan, bahwa banyak sekali terkait dengan surutnya itu sangat melanggar sebenarnya. Tapi itu sangat teknis lah. Tapi lagi-lagi kan publiknya itu ketika sudah mau beralih dan kita dihadapkan dengan informasi yang simpang siur seperti ini, ada yang masih ongoing gitu ya, ada yang sudah menyatakan bahwa ya sudah, kami nyerah saja, kami nunggu arahan dari pusat gitu ya. Tapi kan mobilitas publik itu lagi-lagi saya bilang nggak bisa diberhentikan gitu. Dan ketika pilihannya itu diberhentikan, pasti kita akan susah payah kembali untuk mengarahkan mereka untuk kembali ke pilihan yang memang awalnya kita sampaikan, yaitu ke public transportasi. Jadi shiftingnya itu sangat susah gitu. Jadi lagi-lagi jangan sampai ya masalah pendanaan seperti ini ya akhirnya pilihan-pilihan itu ditinggalkan oleh publiknya gitu loh, Lala. Jadi menurut Lala gimana? Silakan. Itu betul sekali, Om Alfred. Cuma kan masalahnya ya publik itu kan bisanya waiting, menunggu pemerintah untuk mengadakan angkutan umum. Saya sendiri sebagai pengguna angkutan umum juga terganggu ketika berada di kabupaten saya. Mau menuju kota Solo juga kesulitan karena pilihan angkutan umum itu terbatas. Ya. Jadi, tapi saya sendiri sebagai pengguna gitu ya, orang warga biasa gitu,
nggak bisa apa-apa Om. Ya. Kecuali ketika saya punya temen nih yang kerja di transportasi, Kak, minta tolong dong adain Transjateng ke arah kabupaten saya. Ya cuma bisa seperti itu dan menunggu. Pada akhirnya pilihan saya yang punya sepeda motor ya saya pakai itu. Dan ketika memang angkutan umum itu nggak ada dan susah untuk dicapai sama warga, ya mereka akan menggunakan pilihan-pilihan yang berada di sekitar mereka. Apalagi kan kita melihat gini ya, kelas menengah Indonesia sekarang naik gitu. Kelas menengah itu adalah kelas-kelas yang punya opsi, punya pilihan. Mereka akan naik sepeda motor ataupun mobil. Betul. Dan ya itu gimana caranya kita bisa memperbanyak, dan sebenarnya trotoar, jalur sepeda, angkutan umum itu adalah gimana salah satunya pemerintah memberikan opsi yang lain. Tapi opsi itu harus reliable, harus didukung dengan aksesibilitas yang bagus. Percuma mengadakan angkutan umum tapi trotoarnya jelek. Ya itu tadi, jalan di trotoar tapi kecemunggot gitu. Seperti itulah Om Alfred. Oke, Lala. Saya minta closing statement dari teman-teman transportologi, dari Lala ya, mewakili transportologi. Sebenarnya menurut teman-teman di transportologi, sustainability-nya by the service ini sebenarnya harapannya seperti apa, dan apa yang memang yang paling krusial yang harus disiapkan agar ini tetap sustain. Jangan sampai ya layanan publik seperti BTS ini ya terjebak dengan administrasi yang bikin kita repot semuanya gitu. Silakan Lala. Oh ya, terima kasih Om Alfred. Ini dalam bayangan saya ya Om, dengan situasi angkutan umum, industri angkutan umum yang seperti sekarang ini, dan memang untuk industri angkutan umum itu berjalan, memberikan layanan itu tidak murah. Jadi dalam imajinasi saya gitu ya, by the service itu bisa sebagai langkah untuk menginisiasi angkutan umum di kota ataupun di daerah yang belum memiliki layanan angkutan umum publik dan memang memiliki minim pendanaan untuk itu. Jadi kayak dipantik apinya dulu. Nah, ketika itu diberi masa misalkan 5 tahun, jangan 1 tahun ataupun 3 tahun yang sebenarnya itu sekarang terjadi seperti sekarang, karena perusahaan angkutan umum itu kan punya hutang ya ketika melakukan pengadaan bus ya. Hitungannya itu biasanya masa residunya 5 tahun, tetapi dalam sistem lelang pemerintah baru 3 tahun, itu tutup modalnya seperti apa juga bermasalah sekali, seperti itulah. Nah, jadi seenggaknya minimal 5 tahun dijalankan. Setelah itu kalaupun memang harus dilepas, dalam arti sudah ada demand yang terbentuk dan itu memang bisa untuk dilepas, dibikinkan selama berjalan 5 tahun itu sudah dibikinkan strateginya. Dilepas seperti apa, kalaupun jalan memang harus butuh disuntik, dalam arti dia nggak bisa jalan sendiri. Nah, itu bentuknya seperti apa? Karena aku sendiri ngerasa bahwa sistem by the service itu nggak sustain. Karena kita tergantung dengan biaya yang besar dari pusat, sementara Indonesia sendiri punya banyak kota ataupun daerah yang juga membutuhkan angkutan umum, dan itu butuh support dari pemerintah pusat. Itu satu. Untuk hal yang krusial yang harus disiapkan memang untuk kota atau daerah ya, punya perencanaan transportasi itu harus tahu seperti apa sih karakteristik transportasinya dulu. Jadi ketika mereka mau mengadakan angkutan umum, udah ada bayangan nih demand yang mungkin bisa ditarik untuk naik angkutan umum itu di mana. Dan setelah itu ya itu tadi yang seperti saya bilang, manajemen demand-nya harus diikutin. Jangan hanya kampanye itu. Om Alfred juga bisa gitu loh, bilang sama orang-orang, ayo naik angkutan umum, ayo pindah ke angkutan umum, gitu saya juga bisa gitu. Tapi kan pemerintah itu berbeda, pemerintah itu langkahnya itu punya yang namanya kebijakan, ya itu yang harus dipakai, misalkan bikin trotoar yang lebih aman. Dalam hal ini ya, untuk trotoar ya, dengan ruang jalan kita yang terbatas, mau nggak mau pemerintah harus bikin regulasi gimana caranya kita hampir kayak ini nih, undang-undang agraria ya, kita harus menata ulang ruang jalan kita. Kita nggak bisa seperti sekarang dengan jalan kita prioritaskan untuk jalur kendaraan bermotor, karena ya itu tadi kembali ruang jalan kita terbatas dan itu harus didistribusikan ulang untuk banyak pengguna. Seperti itu Om Alfred. Ya,
terima kasih Lala sudah bergabung di First Mile and Last Mile Talk seri pertama hari ini yang yang coba digagas oleh teman-teman adminnya Koalisi Pejalan Kaki. Semoga kita tetap nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman di Transportologi, dan salam sama Mas Titis ya. Saya masih punya hutang terkait dengan kolaborasi dengan teman-teman Transportologi gitu ya. Semoga Betul sekali. Nah, Oke. Terima kasih Lala. Terima kasih Om Alfred ya. Invite teman-teman yang lain. Ini Bike to Work belum bisa masuk. Saya akan coba invite Pak. Ini teman-teman MTI nggak ada yang bisa gabung. Tadi Mas Koko dari Mas Dilon sudah menyatakan bahwa akan ada yang mewakili. Saya coba invite salah satu senior di transportasi, yaitu Pak Joko Setiawarno. Mungkin beliau sedikit bisa memberikan informasi ya, tapi beliau tidak bisa mengklarifikasi apapun. Hanya beliau bisa memberikan informasi sebenarnya terkait dengan rencana penghentian sementara ini. Pak Joko, saya undang Pak Joko. Bisa join Pak Joko. Sebelum akan saya undang teman-teman di Koalisi Pejalan Kaki Jogja, Pedestrian Jogja, dan MTI juga dan juga Bike to Work, saya coba karena angkutan umum dengan bersepeda itu sangat related sekali, dan teman-teman di Bike to Work juga bergabung memberikan beberapa masukan terkait dengan para pengguna mix commuting, pengguna sepeda lipat yang bisa masuk ke dalam bus, teman bus ataupun bis kita yang sudah di launching beberapa bulan yang lalu. Bike to Work Indonesia, saya invite. Kita masih seru hari ini di First Mile and Last Mile Talk. Halo, Bro, Ketua Bike to Work, Om Fahmi. Halo, Mas Fred. Selamat pagi. Semangat pagi, tetap semangat ya. Walaupun harinya tetap semangat pagi. Ya, Om Fahmi, ini mungkin tadi Om Fahmi sudah mengikuti beberapa para penanggap, cuman dari Ditjen Hubdatnya belum bisa bergabung bersama kita gitu ya. Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Dan sudah berbagai macam cara kita sampaikan untuk bisa menghadirkan mereka untuk bisa memberikan klarifikasi terkait dengan rencana pemberhentian sementara dengan teknis apapun yang akan disampaikan. Namun lagi-lagi para user publik yang menggunakan jasa angkutan umum dengan skema body service ini jangan sampai kadung kecewa gitu ya. Dan teman-teman Bike to Work di beberapa kota juga kan kemarin ikut mencoba langsung ya, yang memang sehari-harinya miscommuting ya, menggunakan sepeda lipat, terus menggunakan bis, habis itu ya first mile and last mile-nya lah. Itu dari sisi teman-teman pesepeda, ini kan ada rencana penghentian sementara, tapi tidak di penghentiannya sebenarnya yang kita mau sampaikan di publik, tapi adalah bagaimana angkutan ini akan tetap beroperasi, ya kita harapkan, walaupun ada evaluasi teknis yang akan dilakukan oleh kementerian dengan kota-kota yang mendapatkan skema body service, ya antara Kemenhub, Kementerian Keuangan, Mendagri, ya jangan sampai ini menyurutkan publik yang memang sudah shifting ke angkutan umum, akhirnya kembali lagi ke kendaraan pribadinya. Dari kacamata teman-teman Bike to Work Indonesia itu seperti apa, Om Fahmi Saimima? Silakan. Oke, thank you Om Alfred. Kawan-kawan semua semangat pagi. Tadinya udah kepedean sih teman-teman sepeda tuh tentang fasilitas di BTS berupa bike rack gitu, dan bahkan setahun belakangan tuh Bike to Work dijadikan kita sampai kolaborasi dengan lembaga atau bidang dalam publikasinya si by the service ini, bus by the service. Beberapa kali juga kita dijadikan narasumber dan juga sebagai pihak yang dipersilahkan untuk mencoba maupun
memulai sebuah revolusi ya. Menurut kami sih revolusi ya, ketika ada layanan transportasi umum yang sudah mulai berani dengan mengcombine sepeda, walaupun sudah ada sebelumnya. Tapi ini benar-benar difasilitasi dengan teknis ya, dengan layanan yang benar-benar untuk memenuhi para pesepeda untuk commuting lanjutan bersama bus. Semalam saya kaget sebenarnya, Marvet udah duluan menemukan indikasi bahwasanya BTS ini terhenti gitu, dan dari pagi tadi saya coba konfirmasi juga kepada Kemenhub, dan memang jawabannya ya saya pikir klise ya, katanya sedang dihentikan karena evaluasi teknis dan administratif gitu, karena ada berbagai macam kendala yang harus diriset ulang gitu. Itu dari beberapa pejabat, dari 2 pejabat yang pagi ini kami coba hubungin gitu. Nah, poin yang harus kita coba kedepankan saat ini sebenarnya adalah tentang tagline layanan umum sih sebenarnya, akunan umum ya, karena bagaimanapun juga prioritas terhadap masyarakat soal angkutan umum, soal mobilitas masyarakat itu adalah penting gitu. Bukan berarti modelnya nanti mau seperti bis kita atau sistem by service, tapi maksimalnya adalah bagaimana pemerintah melakukan pelayanan terhadap masyarakat terkait angkutan umum yang memang tiap daerah maupun tiap kota punya permasalahan sendiri yang cukup klasik gitu. Ya. Nah, yang sangat disayangkan adalah ketika walaupun telat ya, setahun belakangan justru jor-jorannya mulai Agustus, September, Oktober, dan bahkan Desember ini launching gitu, dan tadinya sudah mulai ada kebanggaan dari masyarakat di kota-kota tersebut karena memang tanpa tedeng aling-aling tiba-tiba disediakan bus baru dengan puluhan unit untuk memulai beberapa koridor di daerah gitu. Okay. Nah, sangat disayangkan kalau planning ini terhenti tanpa alasan yang tidak dipublikasikan gitu, karena bagaimanapun juga kita tahu kos untuk membuat menjalankan proyek besar ini adalah cukup besar gitu, apalagi terkait dengan teknis pengadaan busnya, lalu SDM-nya, lalu bagaimana bersinggungan dengan angkutan umum yang sebelumnya, yang angkutan umum yang dikelola oleh masyarakat dan lain sebagainya gitu. Problematikanya akan sangat kompleks dan akan sangat lucu ditertawai oleh masyarakat ketika proyek ini jadi berhenti gitu, dan sangat sia-sia gitu. Oke. Saya yakin kok teman-teman yang di-invite ikut berdiskusi saat ini punya proyeksi yang sama soal tadi angkutan umumnya gitu. Jadi kedepannya nanti Bro Alfred atau teman-teman KOPK bisa menginisiasi untuk kampanye bersama untuk menyelamatkan pola yang sudah baik ini menurut kami ya. Yang sudah jalan ini jangan sampai terhenti gitu. Kalaupun alasannya nanti teknis dan lain sebagainya, ya minimal kita coba hadirkan isu ini menjadi strategis di masyarakat. Oke. Mungkin itu pandangan kami, Alfred. Oke, sebentar, Om Fahmi, jangan langsung karena akan saya hadirkan dulu Pak Joko. Halo, Pak Joko. Selamat siang, Pak Joko. Halo, Pak Joko. Yang sudah gabung bareng-bareng kita nih, Pak Joko Setiawarno dari. Tadi sudah masuk live lagi ya? Sebentar. Sepertinya belum keluar, tapi invite ulang. Saya akan coba invite Pak Joko. Mungkin kita bisa dapatkan informasi terkait dengan. Halo, selamat siang Pak Joko. Selamat tahun baru. Pak Joko. Selamat Natal. Silakan Pak Joko. Halo Pak Joko. Monggo Pak. Halo. Ya, silakan Pak Joko, masih. Saya. Iya. Suaranya kedengaran? Kedengaran Pak, kedengaran. Cuman masih gambarnya masih ngeblur. Ya, silakan Pak Joko. Ini terkait dengan adanya informasi seperti ini, kita di beberapa pertemuan berharap Pak Joko membisiki ke saya, ayo Mas kita kawal sama-sama ini by the service, dan saya berharap bahwa dengan mengawal ini pun
tidak lupa bahwa kita juga bisa memberikan masukan ataupun kritisi ketika ada sesuatu yang memang itu sangat melukai kalau saya bilang sih sebenarnya ketika adanya informasi seperti ini. Dari kacamatanya teman-teman di MTI Pak Joko ataupun pribadinya Pak Joko sendiri yang sangat banyak berhubungan dengan by the service ini informasi yang bisa didapatkan oleh publik sebenarnya apa aja, dan Pak Joko bukan mengklarifikasi karena Pak Joko bukan dari institusi pemerintah yang bisa mengklarifikasi. Monggo Pak Joko, silakan. Ya, terima kasih Mas Alfred. Jadi memang ini program ini perjalanannya cukup panjang ya. Kami menginisiasinya itu akhir tahun 2017 setelah di Jawa Tengah beroperasi Transjateng. Karena Transjateng juga beda servis ya. Namun Transjateng itu kami butuh waktu kira-kira berapa tahun ya, hampir 5 tahun lah. 2012 baru 2017 ya. Nah, sebelumnya ada Transmarang. Transparan juga beda servis ya, sama itu. Nah, karena Semarang sudah, kemudian Jawa Tengah juga sudah menjalankan, kami coba membawa itu ke forum nasional. Punya latar belakang juga karena ini adalah program gagal dari Pak Jokowi di periode pertama. Kalau dilihat di RPJMN 2015-2019 itu sudah disebutkan ada program angkutan umum perkotaan di 34 kota se-Indonesia. Ya, bahkan di Renstra Kementerian Perhubungan juga ada disebutkan ada 2 program besar. Pertama itu mengenai angkutan perkotaan, kedua itu program integrasi nggak salah. 2 itu aja, ya 2 hal besar. Namun sampai berakhirnya masa pemerintahan Pak Jokowi periode pertama tidak ada satupun kota yang melaksanakan itu. Ya, kita prihatin juga, bahkan jauh lebih baik di era Pak SBY, karena itu dimulai adanya program dulu bagi-bagi bus lah 2004. Ya, ini bagian dari itu sebenarnya untuk menata kota. Namun ya kami lakukan itu dengan catatan bahwa Jawa Tengah juga bisa memberikan program by the service. Kenapa pusat tidak bisa? Meskipun kami tahu tidak mudah. Ya, anggaran pusat tentunya ini akan melakukan komunikasi dengan banyak pihak, ya, terutama Kementerian Keuangan, kemudian dengan BPK, kemudian BPKP, bisa jadi juga KPK juga, ya, tadi mencatat, termasuk juga Bappenas juga, ya. Nah, akhirnya saya kalau nggak salah setempat itu presentasi sampai 5 kali di perubahan darat, ya, karena memang program ini akan menghilangkan pembelian bus. Ya, terus akan dibeli oleh perhubungan, tapi programnya bukan untuk bagi-bagi lagi, namun ini sudah program yang baru. Ya, alhamdulillah pada saat itu kami didukung oleh Pak Gede. Beliau itu adalah waktu dulu Kepala Biro Perencanaan Perhubungan dan sekarang sudah jadi Irjen. Jadi ikut mengawasi juga, ya. Nah, saya sempat 2018 pada saat Rakornis Perhubungan Darat itu 2 bulan Maret nggak salah di Indonesia. Ya, kami memaparkan program ini, ya seperti mimpi aja gitu kan. Namun tidak berjalan, baru bisa berjalan ini 2019, ya 2019 dengan beberapa teman di Perhubungan Darat mencoba melakukan ini dengan berinteraksi dengan beberapa lembaga juga yang terkait itu, dan akhirnya muncullah 2020. Ya, memang targetnya pada saat itu, ini saya bilang program yang harus dilakukan karena kita punya dasar hukumnya, ya, di Undang-Undang Angkutan Jalan, ya, kemudian subsidi juga harus diberikan, cuman polanya ini yang harus dicarikan. Tidak kecil juga, ya, tapi kalau diberikan ke daerah, memang selama ini daerah tidak bakal sanggup, kecuali Jakarta, ya, jadi diluncurkan di 5 kota, bahkan Surabaya yang kita targetkan pada saat itu nggak mau. Karena Bu Risma masih berpikir bahwa ini bisnya bis tinggi katanya. Padahal kita buat konsep bisnya itu rendah dengan catatan apa? Ini kan kalau di perkota ada push and pull strategi. Artinya pull itu dari pusat memberikan subsidi 100%, pushnya dari daerah. Daerah itu apa kewajibannya? Sosialisasi, ya. Kemudian dia bangun tadi pedestrian, jalur pesepeda, kemudian nanti ada kebijakan-kebijakan lainnya untuk
nanti kalau tidak mau bagaimana mereka mungkin ada 3-in-1, ada kontraflow seperti di Solo, mungkin ada ganjil genap sebagai DRP dan sebagainya. Itu oleh daerah. Yang penting pusnya pusat sudah bertindak. Memang sampai saat ini belum ada statement yang resmi yang menyebutkan daerah itu harus sampai 3 kali, enggak, belum. Jadi ini sebenarnya kami sedang mendorong perhubungan darat agar cobalah belajar ke negara-negara yang sudah melaksanakan itu. Contohnya di Prancis, bagaimana mereka cara pola subsidi. Nah, karena pandemi ini menjadi hambatan juga, mereka tidak akan lihat ke sana, ya, untuk ikut terlibat. Karena kami sudah ke sana, saya dengan Swiss Congressio 2013 melihat beberapa kota di Paris, di Prancis itu banyak kota-kota kecil itu subsidinya oleh swasta. Pemerintah ikut tapi tidak begitu besar. Nah, itu saya kira bisa ditiru. Nah, ini kendalanya adalah ya karena pandemi tadi. Ya mudah-mudahan nanti 2022 ini ada sejumlah teman-teman dari perhubungan darat, dan juga ajak Kementerian Keuangan, kemudian dari Bappenas, ya, BPKP dan sebagainya untuk melihat program ini di luar negeri. Ya, ini aja lah. Saya kira itu memang jadi ada persoalan di daerah. Karena daerah itu kalau melihat dari pusat itu dianggapnya proyek. Ya. Saya sudah menangani 11 daerah itu 11 masalah. Ya, jadi tidak semua daerah itu merespon dengan baik. Ada yang melihatnya ini proyek pusat, sudahlah biarin aja gitu ya. Ada yang cukup menarik dari daerah mengatakan itu bahwa wah ini kekuatan peluangnya untuk pilkada, ya silakan aja mereka merespon. Kemudian juga untuk pilkada mereka kontok-kontokan demo terus sampai hari ini. Nah, setelah diancam akhirnya berhenti demonya karena demonya by design karena rebutan nanti untuk 2024. Ya. Ada juga daerah-daerah yang memang tidak peduli, ya, jadi seolah-olah mereka tidak takut bersinggungan. Contohnya Bandung ya. Itu Pemdanya takut bersinggungan dengan angkot, padahal tujuannya program ini kami buat di awal itu adalah bagaimana mensejahterakan operator di daerah, ya, agar mereka sejahtera karena operator mendapat 10% dari biaya operasional. Kemudian kita mengangkat harkat martabat para pengemudi. Nah, memang kalau lihat dari skemanya, pengemudi ini mendapatkan 1-2 kali UMP. Cukup tinggi, cukup lumayan. Beberapa contohnya di Palembang itu ya sudah ada belasan, lebih 20 mungkin ya. Mereka sudah bisa beli rumah. Artinya dengan gaji yang sekitar hampir 6 juta mereka bisa mengikat. Itu sisi positifnya. Namun tadi ini harus dipetakan lagi. Memang kemarin ada evaluasi, kalau menurut saya evaluasinya belum sempurna yang dilakukan oleh darat karena ya mungkin yang mengevaluasi belum begitu paham totalnya. Artinya keseluruhan seperti apa program ini tidak hanya kita bicara transport, sebenarnya sisi sosialnya harus dilibatkan juga. Ya. Nah, ini kami juga baru dapat informasi itu kemarin, ya. Tapi saya nggak tahu, maafin, sudah dapat suratnya belum. Jadi sebelumnya itu saya diberitahu ada teman-teman ini Kementerian Keuangan itu menyalahkan prosedur dari multi-year. Nah itu dia. Ya, padahal periode yang pertama itu sudah nggak jadi masalah, bahkan mereka dengan mendukung sekali gitu kan. Tapi tiba-tiba saya nggak tahu tim keuangan Kementerian Keuangan gimana, yang kedua ini katanya salah, harusnya di programnya mereka katanya kalau mau TSP tahun pertama sediakan bus, tahun kedua gimana. Mereka berarti kan nggak paham dengan public transport itu apa sebenarnya yang harus dilakukan. Artinya di sini memang harus ada penyeragaman pemahaman mengenai subsidi itu. Ini bukan subsidi untuk konstruksi. Ya, betul. Ya, ini memang lemahnya di sisi lain di undang-undang pemerintah daerah. Nah itu tadi, tidak semua daerah merespon dengan baik. Artinya saya dengan ada program ini, wah sangat bersyukur membantu masyarakat saya, ini saya berbuat apa. Ya, ya nah, ini daerah menganggap itu menjadi Pak Joko, makanya Koalisi Pejalan Kaki mengatakan bahwa karena kacamatanya teman-teman di Kemenhub itu belum melihat bahwa angkutan umum itu belum menjadi layanan dasar. Jadi yang menjadi layanan dasar itu adalah memberikan PPNBM 100% bagi orang yang mau beli kendaraan pribadi. Gini, sebenarnya kalau di Kemenhub itu sudah menyadari itu. Nah ini betul. Bagaimana kita memahami itu kepada teman-teman dari Kementerian Keuangan. Ya. Dan juga saya terus bilang dengan Dirjen Perhubungan Darat, kalau ada launching kegiatan ajaklah Kemendagri. Ya. Kemendagri Direktur Jenderal Bangda. Agar apa? Agar mereka bisa memetakan daerah-daerah mana yang bandel.
Atau yang kedua nanti mereka bisa buat regulasi. Kita sudah bilang kepala daerah itu tidak takut dengan Menhub dia cuek, dia kasih bantuan malah beneran, tapi suruh taat dia nggak taat, dia lebih patuh pada Menteri Dalam Negeri. Nah oleh sebab itu kita dorong memang ada revisi di Undang-Undang Pemerintah Daerah. Ya, Undang-Undang 324/2014 itu ada direvisi, harus menyebutkan bahwa transportasi umum itu adalah kebutuhan dasar, seperti halnya pendidikan dan kesehatan. Nah, itu sangat berpengaruh di daerah. Nah, terlepas dari itu, ini memang saya sudah dapatkan suratnya, itu menyebutkan bahwa ada dasar lelang LKPP-nya berubah. Ada berubahnya apa? Ya mudah-mudahan tidak sampai 2 minggu dan sudah bisa beroperasi. Mereka berlakukannya 1 bulan ya. Nah, cuma nanti kalau 2 minggu ini bagaimana? Nah, saya bilang dengan teman-teman Pramudi ya cobalah. Nanti mungkin kalau secara anggaran kan tidak mungkin ya mereka di backup. Tetapi operator kan dapat 10%. Masa nggak bisa 1% dibagi lagi pada pengemudi selama 15 hari itu, apanya gitu ya. Itu kan 10% itu tidak mau operator buat apapun nggak ada tidak ada pertanggungjawabannya. Pertanyaannya konsultan mendapat 10% itu haknya dia. Sama hal seperti itu. Ya, jadi kita kawal bersama. Ya, termasuk daerah-daerah juga yang bandel-bandel itu saya bilang diancam aja lah. Kalau dia nggak mau, kasih daerah, masih banyak daerah lain yang mau. Ya, nah, ini memang perkembangannya seperti itu. Ya, Pak Joko, saya potong. Tapi kita juga bisa mendisklaim bahwa kehadirannya BTS ini, by the service skema ini, sebenarnya itu adalah tidak akan membunuh angkutan umum existing ya Pak, sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya seperti itu Pak. Kembali lagi yang itu tergantung Pemdanya. Ada YouTube-nya punya nyali, tapi banyak yang nggak punya nyali gitu kan. Kalau katanya takut ya, jadi membuat rute baru itu yang keliru sebenarnya. Ya, sebenarnya harus mereka rangkul. Seandainya mereka tidak bisa kan supir angkot nggak bisa jadi supir bus, namanya sudah tua kan. Nah itu ditarilah anaknya atau apa, mereka bagian dari sistem ini. Karena kan bus itu tiap hari harus dicuci, harus dibersihkan ya. Dan itu juga pengawasan cukup bagus. Sebenarnya pengawasannya ini sistemnya sudah bagus. Nah ini yang ya mungkin sistem lelangnya memang harus benar-benar lancar. Artinya bagaimana kalau jangan sampai pelayanannya hilang. Silakan lelang. Ini lelang ini harusnya bulan-bulan November yang proyek lama ya. Itu nggak masalah 5 kota itu, nggak masalah. Kontrol publiknya bisa di mana Pak Joko? Publik punya peran untuk bisa mengontrol skema by the service ini. Saya kira mereka kan punya teman bus itu ada sistem pelaporan masyarakat boleh masukkan di situ. Kayak kemarin kenapa sistemnya bagus? Saya bilang contoh kejadian sopir feedernya PST ya, itu kan dipukul kan. Nah, polisi sudah tahu, sudah tangkap. Nah, artinya sudah bagus ini sistemnya itu. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita sebagai masyarakat juga mengontrol itu. Di teman busnya belum buka lah, itu belum sampai detail karena saya masih sibuk untuk daerah-daerah ini. Ya, bagaimana mereka cepat peduli lah dengan program seperti ini. Berarti menjadi beban kepala daerah ini bukan beban loh. Ini adalah program nasional. Nah, ini harus kita kuatkan kepada kepala daerah. Kalau mereka tidak mau, saya bilang ya sudah, kita cari aja daerah yang mau gini masih banyak Pak. Gitu ya. Ya, Pak Joko, kita berharap sustainability skemanya ini tetap bisa berjalan dan tidak mengorbankan operasional ya yang sudah existing, yang sudah berjalan saat ini di by the service. Saya harapkan dari teman-teman Backdoor juga kita sama-sama mengawal ini, Om Fahmi ya. Yang terakhir saya minta 1 menit dong, Om Fahmi, Bro Fahmi, terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Joko tadi. Sebenarnya tadi sudah disanggah oleh Bro Fahmi sebenarnya, bahwa kita berharap dengan adanya evaluasi apapun teknis itu, tapi jangan sampai mengorbankan layanannya gitu. Jadi dan terutama teman-teman yang memang mixed commuting ya, menggunakan sepeda dan dilanjut dengan menggunakan transportasi umum yang memang saat ini yang dinikmati itu adalah skemanya by the service. Silakan Bro Fahmi sebelum. Ya, saya pikir yang disampaikan Pak Joko menjadi pengetahuan yang baru ya buat kita semua ya, karena memang ternyata cukup complicated di level pusat gitu. Nah, mungkin yang saya sayangkan gini Pak Joko, ini kalau dalam kondisi
nyebutnya apa, status quo kayak gini, berarti daerah juga nggak punya kewenangan buat ngejalanin atau memang harus berhenti sementara sampai ada keputusan pusat gitu? Silakan Pak Joko. Ya, sebenarnya kalau daerah punya anggaran sih nggak jadi masalah sebenarnya. Ya kan? Selama katakanlah 15 hari, saya berharap tuh pertengahan Januari sudah bisa operasi lah. Jadi sekarang ini sedang proses ya, jadi nggak usah sampai nunggu akhir bulan, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Jadi kalau daerah punya anggaran, ini masih bisa sih. Ya, kalau operator kan dapat 10%. Ya udahlah, diambilin 2%-nya minimal ya. Minimal untuk bayar operasional sopir, umpamanya gitu kan. Selama 2 minggu ya. Selama 2 minggu ya bisa lah. Ya. Saya udah wanti-wanti kok, sebenarnya dengan teman-teman jangan ganggu operator. Ya, artinya apa? Ya kita paham lah. Banyak proyek-proyek itu sering ya ada bagian-bagian tertentu lah gitu ya. Tapi khusus ini kan dari awal sudah bilang, teman-teman tolong jangan ganggu operator. Ya, karena apa? Karena kalau kita butuh mereka seperti ini, mereka akan legowo gitu kan. Tapi kalau dari awal sudah minta sekian persen, nanti mereka, waduh Pak, tinggal sekian, ya saya untungnya dari mana? Ah, gitu loh. Itu sebenarnya kalau mereka memahami maksud saya di awal. Saya terus terang dengan teman-teman perhubungan, jangan diminta-minta sebenarnya. Saya tahu banyak proyek lainnya itu ya harus setoran juga gitu ya. Untuk kali ini jangan. Oke, Bro Fahmi, 1 menit statementnya apa nih? Supaya ini tetap sustain dan tidak ada yang dikorbankan. Namun yang 2 minggu ini ya, apakah ini masih tetap akan dihentikan sementara atau seperti apa? Silakan dari teman-teman pesepeda. Silakan Om Fahmi. Ya, ini bukan bicara soal kami pesepeda atau apa ya. Ini bagian dari layanan publik di mana kami juga berperan sebagai publik. Ya. Dan ada kesamaan garis merah di sini, yaitu bagaimana memanfaatkan pola transportasi publik dan juga kendaraan non motorized, jadi bisa berkolaborasi gitu. Dan seperti yang saya bilang, ini sebuah revolusi hebat sebenarnya gitu. Dan sayang kalau sampai berhenti. Dan sekali lagi nanti Pak Joko ini minta izin, mungkin ya setelah ini akan coba kita gaungkan isu nasional terkait ini gitu. Jangan sampai kalau ada penganggaran yang levelnya harus head to head, bagaimana pelayanan publik diadu dengan penganggaran infrastruktur, artinya ini akan sangat konyol mungkin bagi peradaban sebuah transportasi kota di masa yang akan datang gitu. Mungkin gitu Pak Fred. Pak Joko, 1 menit terakhir dan kita sampaikan ke publik supaya optimisme publik itu masih tetap kembali ke sistem by the service, yaitu bis layanan yang memang sudah tersebar di beberapa kota kabupaten yang sudah di-launching. Jangan sampai ini menyurutkan niat publik untuk bisa shifting ya, dan juga push and pull tadi dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Jadi apa saja yang memang kita bisa lakukan bersama, dan mungkin itu menjadi closing statement-nya Pak Joko. Monggo Pak Joko. Ya, saya pikir ke masing-masing daerah untuk mengawasi push strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya. Kami tetap melakukan pengawasan yang penyertaan dengan program pusat untuk push strateginya ini sampai nanti mencari bentuk kelembagaannya di daerah plus dengan pendanaan berikutnya ya. Tetapi bagaimana teman-teman di daerah mengawal Pemdanya agar peduli ya. Seperti halnya kemarin Transpakuan itu kan mau diluncurkan Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Ya. Namun Kabupaten Bogor kepala daerahnya menolak, ya. Saya bilang sudah jangan pilih lagi kepala daerah seperti itu. Masih banyak kepala daerah yang lain. Akhirnya sekarang Kabupaten Bogor meminta-minta agar mereka bisa ikut serta. Karena ternyata program ini serius, gitu kan. Itu untuk mencari kebijakan yang memang peduli dengan keberadaan layanan publik seperti ini. Oke. Pak Joko, Om Fahmi, terima kasih sudah bergabung di First Mile and Last Mile Talk seri pertama hari ini. Kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih Om Fahmi. Thank you Mas Joko. Terima kasih Pak Joko. Oke. Terima kasih. Saya akan panggil pedestrian Jogja. Ini yang suka jalan kaki plus naik angkutan umum. Makasih Pak Joko, makasih. Yuk. Ya. Oke, Abi. Halo. Ya, Abi.
terakhir mungkin update terakhir sudah lihat bahwa ini dari narasumber penanggap sebelum-sebelumnya. Narasumber utamanya tidak hadir, ya, yaitu dari Kementerian Perhubungan yang kita minta dari Ditjen Hubdatnya, gitu ya. Dan kita masih tunggu informasi resminya sebenarnya, kejelasan informasi ini. Tapi sudah banyak kota kabupaten yang menyatakan bahwa ini ada evaluasi layanan, ya. Itu yang menjadi alasan pamungkas, gitu. Tapi lagi-lagi kita sudah mengatakan bahwa ya kita berharap dan Pak Joko sudah menyampaikan ya belajar aja dari negara-negara ataupun yang terdekat ya selama ini ya banyak skema-skema yang sudah dijalankan seperti Transjakarta gitu ya, walaupun tidak sesempurna negara-negara lain gitu ya, dan juga kecukupan APBD masing-masing untuk menopang angkutan umumnya di daerah masing-masing. Nah, dari teman-teman pedestrian Jogja melihat bahwa ada Trans Jogja, ada yang sekarang baru ada yang by the system skema by the service-nya, teman-teman pedestrian Jogja yang suka melaku-melaku terus menuju halte, dari keramahan, kelayakan, first mile and last mile-nya itu seperti apa yang dilihat oleh teman-teman pedestrian Jogja ketika layanan ini sudah datang, sudah hadir, tapi orang mau menuju ke angkutan umumnya itu masih jahiliyah banget gitu loh. Jadi apakah kita tetap akan menunggu hilal dibangunnya trotoar atau hilal anggaran 2022 agar semuanya ini terbangun secara paralel? Silakan Abi, sebelum saya panggil narasumber lainnya. Biar jam. Okay. Baik, kedengeran ya Om ya? Ya, kedengeran. Oke, ya mungkin memang karena diskusi ini bernama FMLM juga ya, karena first mile, last mile, pada akhirnya memang kita akan membicarakan bagaimana first mile dan last mile dari dalam konteks ini ya bus by the service ini gitu. Juga maksudnya kita juga sudah mengkampanyekan ekosistem transportasi, juga pada akhirnya pembicaraan ini ya kembali ke pembicaraan ekosistem transportasi tersebut. Nah kemudian mendengar yang tadi ya sebenarnya sudah banyak pengalaman dari berbagai kota, juga sudah ada refleksi yang baik sekali juga ya tadi Bu Teresia, kemudian Mbak Lala juga pandangannya juga sudah bisa kita tangkap sebenarnya. Ya sebenarnya pada akhirnya ekosistem transportasi ya tidak begitu sederhana, justru malah begitu kompleks begitu kan, yang harusnya dilakukan dibangun untuk mendukung si transportasi yang diterbitkan oleh pemerintah itu gitu. Ada fasilitas penunjang, kemudian ya jaringan rute transportasi itu tidak hanya 3 ya, kalau di Jogja 3, kemudian ya tidak hanya promosi gitu. Baru kemarin ya saya juga ngupload story gitu ya, mengomentari bagaimana kemarin pas rilis teman bus Medan itu ada gerakan nasional kembali ke angkutan umum. Nah ya sebenarnya akhirnya gerakan nasionalnya itu apa begitu, apakah hanya mengajak gitu kan, tadi juga dibicarakan soal ya kalau hanya kampanye juga bisa, tapi ya kalau pemerintah tentu ya lebih dari itu, ekosistem ya termasuk fasilitas, jaringan. Nah, tapi membandingkan dengan kota-kota lain ya, kalau saya perspektif dari Jogja sebenarnya bisa disyukuri juga ya. Saya sering ngobrol dengan Mas Galih tadi, ada juga Mas Ahmes. Itu sebenarnya bisa disyukuri Jogja yang masih berjalan. Kemudian kalau dari sisi fasilitasnya paling ada bus stop ya. Mungkin di awal-awal bulan Maret itu belum ada bus stop. Jadi kalau ada di halte Trans Jogja ya ngikut halte Trans Jogja, tapi kalau yang rute-rute baru itu belum ada bus stopnya, bahkan kita tidak tahu itu bisa naik teman bus, tapi sekarang mungkin bulan Oktober ya sudah dipatok-patok ya oleh Dishub Jogja. Itu sudah lumayan, bahkan sudah Transport for Jogja kemarin juga sudah masang-masang petanya. Jadi sebenarnya secara secara kemajuan dibandingkan kota-kota lainnya Jogja sudah lumayan, walaupun kalau dinilai kemudian ada fasilitas first mile, last mile, bagaimana trotoar, akses menuju halte dan bus stop di teman bus maupun Trans Jogja ya memang masih menjadi PR besar, dan itu yang selalu kami gaungkan juga oleh Pedestrian Jogja, bahwa pembangunan fasilitas pejalan kaki, kemudian bagaimana itu terkait dengan fasilitas transportasi publik itu masih menjadi PR besar. Dan apalagi
Dan sebenarnya kita tidak tahu ya kalau sekarang Jogja katanya masih lanjut. Kemudian sebenarnya sepanjang tahun kemarin saya juga selalu khawatir, wah bagaimana nih kalau tidak berlanjut gitu. Karena sebenarnya saya sudah yakin dengan BTS ini sudah merasakan manfaatnya, apalagi masih gratis. Juga saya pribadi secara apa ya, secara persuasi ke teman-teman sudah bisa meyakinkan gitu. Oh iya, Trans Jogja memang ini nih headway-nya masih lambat, kemudian busnya lebih jarang. Tapi ini ada nih teman bus BTS yang lebih memuaskan nih, masih gratis, kemudian busnya 10 menit ya maksimal headway-nya. Jadi sebenarnya saya juga sudah bisa meyakinkan ya teman-temannya itu masyarakat juga begitu kan. Jadi ya pentingnya jangan sampai pudar juga seperti di kota-kota lain. Nah, itu sebenarnya tetap menjadi apa yang kami khawatirkan di Pedestrian Jogja ini gitu. Selain ya fasilitas itu gitu. Bahwa terakhir kemarin refleksi 2021 kami menanyakan ke masyarakat, ke audiens Pedestrian Jogja, puaskah dengan renovasi trotoar Jogja 2021? Ya ada yang bagus, tapi ada juga yang wah ini renovasi apa ini, masih tertutup, masih guide bloknya ya tidak apa namanya, masih tertutup tiang lah. Kalau gitu kenapa direnovasi? Jadi sebenarnya itu juga masih menjadi PR yang membuat kami belum sepenuhnya percaya terhadap renovasi dan pembangunan trotoar di Jogja. Mungkin itu dulu Om. Oke. Demikian. Ya, Bi, jadi dari headway-nya itu tadi, sebenarnya sistem by the service ini ketika dia tidak dedicated line, ya, tidak dedicated seperti Transjakarta, yang akhirnya waktu tempuhnya itu ya tidak bisa digaransi ketika bicara seperti halnya kemarin Bogor harusnya bisa 40-50 menit dari point to point, namun ketika dia tidak dedicated karena banyak sekali hal teknis ya memang dia menjadikan sampai 1,5 jam akhirnya gitu ya. Jadi ini juga menjadi concern ketika bicara waktu tempuh orang itu nanti masyarakat user itu pasti akan membandingkan, walaupun ada pilihan ketika bicara waktu tempuh itu juga pasti akan membanding-bandingkan waktu tempuh. Jadi ini juga harus menjadi concern bersama ketika kita harus menghadapi monster city. Monster city-nya kita itu kan adalah macet ya. Hampir semua kota itu kan yang menjadi monster itu adalah macet gitu. Dan banyak menyalahkan bahwa angkutan umumnya itu besar-besar. Dan ketika angkutan umumnya tidak terlihat di situ, yang mau disalahkan siapa lagi gitu ya. Jadi inilah sebenarnya ketika hadirnya by the service ini sebenarnya ada pilihan lain ya, yang memang masyarakat bisa memilih. Gitu. Selama ini kan ketiadaan pilihan itu akhirnya masyarakat pragmatis akhirnya menggunakan kendaraan pribadi baik itu roda 4 ataupun roda 2. Dan lagi-lagi ya tadi fasilitas ekosistem transportasi yang kita harapkan itu ya nggak hanya armada angkutannya tapi dari mulai trotoarnya, penyeberangan sebidangnya dan haltenya itu merupakan sebuah ekosistem transportasi yang memang perwujudannya adalah satu kesatuan yang memang tidak bisa dilepaskan gitu lagi. Jadi itu. Sebelum saya panggil yang lain, 1 menit Abi dari Pedestrian Jogja. Sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran teman-teman di Pedestrian Jogja, walaupun di Jogja masih sustain gitu, masih berjalan, tapi ini masih tetap menjadi kontrol publik bersama agar ini tetap sustain. Kalau bicara ini nanti pasti akan kalah bersaing dengan moda transportasi yang lain. Ini gimana kekhawatirannya teman-teman di Pedestrian Jogja? Silakan Abi. Oke, baik Om. Iya. Ya. Berarti closing statement nih ya. Ya, jadi seperti sudah saya bilang tadi, sebenarnya dari kami masih senantiasa khawatir dengan keberadaan BTS ini bahwa tidak bisa jadi tidak berlanjut begitu. Nah, yang kami tangkap ya, sering ngobrol juga dengan komunitas-komunitas lainnya di Jogja, ada Project Amerta, ada Transport for Jogja, yang sebenarnya banyak dari kami komunitas suka ngobrol juga bahwa pada akhirnya ya penunjang juga first mile, last mile yang mencakup pejalan kaki dan pesepeda itu ya itu keniscayaan untuk dibangun. Dan menariknya ya saya yang juga sering di Jakarta ya tentu sering membandingkan bagaimana pembangunan fasilitas dan penunjang transportasi publik di Jogja ini ya lihat saja ke Jakarta dulu. Mungkin kalau kita tujuannya untuk
mengajak orang ke angkutan umum, tentu yang dibangun, yang diperbaiki ya di sekitar pemberhentian angkutan umum tersebut, transportasi publik tersebut gitu. Kalau di Jakarta trotoar-trotoarnya ya di sekitar stasiun, kemudian stasiunnya direvitalisasi. Nah, mungkin di Jogja sejauh ini ya rencana pembangunan TOD, TOD-nya masih juga belum sesuai konsep. Nah, itu hal-hal yang menjadi kekhawatiran kami ya, bahwa sebenarnya belum terlalu serius nih, walaupun mungkin Presjog sama Transport for Jogja juga beberapa kali diundang di sub kota atau di sub provinsi ya, untuk ada rencana induk, sebenarnya bukan rencana induk, mengenai simpul, kalau nggak salah, simpul transportasi Jogja sudah sempat hendak dibahas, tapi untuk konkretisasi dari di subnya sendiri belum dapat perkembangan ya. Setidaknya bagi saya yang selalu membandingkan dengan Jakarta ya, mungkin belum semasif Jakarta, tapi ya doakan kalau komunitas-komunitas ini sebenarnya ramai dan terus diundang, ya doakan yang bisa kita lakukan, yang bisa kami lakukan di Jogja kan ya hanya mempersuasi begitu kan, menyuarakan apa yang ada di masyarakat kepada pemerintah sebagai pembangun fasilitas. Mungkin begitu Om, terakhir. Ya, terima kasih Abi dari Presjog ya, Pedestrian Jogja, dan juga para narasumber lain. Saya masih mengundang beberapa yang masih mau bertanya, mungkin nggak harus ke Abi, tapi ke narasumber yang tadi masih mantengin di sini, dan nanti ke narasumbernya yang dituju siapa, nanti saya akan invite berdua. Ada teman-teman media yang bergabung atau publik yang bergabung, biar saya invite untuk bisa bergabung. Teman-teman dari MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia, tadi sudah disampaikan oleh sekjennya akan ada yang diutus. Mungkin siapa yang akan bisa berbicara untuk menyampaikan informasi terkait dengan perihal isu yang kita angkat saat ini. Ada yang mau bertanya, teman-teman, biar saya langsung invite, atau langsung saja. Mungkin itu Kopika Surabaya sudah gabung akhirnya Om tadi. Siapa? Mas Adit Kopika Surabaya. Oh, Kopika Surabaya. Iya, dari tadi sudah ini. Tadi kan baru TF Surabaya. Oh, oke. Saya invite Kopika Surabaya. Dan saya masih menunggu dari MTI, mau MTI pusatnya atau MTI Jakarta. Saya udah invite, mungkin belum. Ada yang minta di-invite. Ini oke, mungkin mau bertanya, saya akan coba invite yang mau bertanya. Decline. Ada yang mau bertanya tadi? Ada yang minta request, saya sudah coba masukkan tapi tidak mau masuk. Mungkin kalau di scroll ada yang nanya di chat tadi mungkin Om. Saya nggak tahu deh. Tadi banyak sekali yang bertanya. Ini saya harus dibantu juga nih harusnya, nih panjang sekali, banyak sekali yang bertanya. Jadi terkait dengan transparansi tendernya dan yang lain-lain, itu juga tadi ada yang bertanya seperti apa harusnya ya. Kalau bicara Undang-Undang Keterbukaan Informasi, harusnya menjawab itu sederhana sebenarnya. Harusnya itu dibuka di publik ya, tidak ada yang ditutupi gitu ya. Jadi semua itu tender apapun itu yang memang bicaranya untuk publik harusnya tidak perlu harus tertutup gitu ya. Jadi masyarakat juga bisa melihat. Terus mana lagi ya? Sebenarnya di story saya kemarin ada beberapa yang ngebales tuh nanya sih Om. Tapi mungkin sudah terjawab juga dari pembicaraan tadi. Ya salah satunya ada teman saya kemarin sempat nanya kenapa nih berhenti? Apakah karena konflik dengan transportasi umum lokal? Nah, tapi kira-kira bagaimana Om? Maksudnya kalau menurut saya mungkin itu yang terjadi pada pelaksanaan BRT dulu-dulu tuh, ada Transmetro Bandung baru seminggu ditolak angkutan umum lokal. Tapi mungkin menurut saya kalau hari ini keresahannya berbeda. Mungkin gimana Om? Ya sebenarnya masalah klasik itu masih tetap terjadi ya. Bagaimana provokator-provokator di daerah bahwa menyatakan wah ini nanti akan membunuh
apa mata pencariannya yang existing gitu. Harusnya itu bisa dijawab oleh pemerintah itu sendiri, si pemerintah kotanya atau pemerintah pusat. Jadi ini tidak membunuh apa mata pencariannya si driver angkutan umum yang existing. Mereka bisa dipindahkan ke angkutan body service yang sekarang. Kalau yang lain itu ya memang ya rutenya masih tetap saja dipertahankan karena bukan angkutan umumnya yang bikin masalah di kotanya itu, tapi ya kendaraan pribadinya yang memang masih menjadi raja jalanan. Ya. Jadi hal ini memang harus merubah mindsetnya si pemerintah kotanya gitu. Jadi memberikan porsi ruang bagi angkutan umum itu masih akan jadi ini apa namanya mau nggak mau gitu. Jadi saya sepakat dengan Pak Joko tadi, ketika ada pemimpin kota yang menolak kehadiran angkutan umum di kotanya, ya jangan dipilih lagi oleh si warga kotanya gitu. Karena itu salah satu punishment yang sangat bagus saya kira ketika ada pemimpin kota, calon pemimpin kota ataupun dia sudah menjabat gitu ya, menolak kehadiran angkutan umum di dalam kotanya ataupun di kabupatennya gitu loh. Jadi ini yang sangat menjadi keprihatinan kita ketika ada apa namanya di pemimpin kota menolak hal-hal seperti ini. Kalau memang tidak punya anggaran atau APBD atau apapun gitu ya, harusnya itu bisa diduduk barengkan dengan eksekutif dan juga legislatif gitu loh, bersama publiknya tadi. Dan ada nggak pihak swasta di sana yang memang bisa membantu dalam skema apapun lah membantunya. Tapi ini harus clear gitu ya. Jadi jangan hanya kita bantu, habis itu mainin proyeknya doang gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang kita perlu hindari bersama gitu. Jadi itu saya kira ini sudah mau masuk di penghujung acara kita di First Mile and Last Mile Talk Koalisi Pejalan Kaki seri pertama di awal 2022 ini terkait dengan perihal ya penghentian sementara skema sistem body service yang ada di kurang lebih 14 kota kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia yang mendapatkan program dari Kementerian Perhubungan. Kesimpulan saya adalah saya tidak menyimpulkan semuanya, tapi adalah dari hasil resume hari ini adalah bagaimana skema body service ini operasionalnya publik berharap bahwa ini jangan sampai dihentikan walaupun ada evaluasi teknis terkait dengan apa namanya aturan skema e-katalog ya yang memang bisa menghambat operasionalnya. Jadi itu poin yang paling mendasar adalah jangan sampai menghentikan operasionalnya. Jadi ini harus dicarikan payung hukumnya agar tetap operasional itu berjalan tanpa dihalangi apapun hal teknis yang memang layanan ini terhenti. Yang kedua adalah mendorong antar kementerian untuk menyamakan perspektif terkait dengan sistem baru ini yaitu body service ya antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri agar layanan ini ya body service ini bisa menyamakan satu perspektif. Jadi sangat disayangkan ketika antar kementerian saja tidak memahami sebenarnya skema body service yang sudah disampaikan oleh Kementerian Perhubungan ataupun teman-teman yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga adalah si pemerintah kota ya harus mempunyai andil yang cukup kuat ya di dalam skema body service ini ketika PSO ataupun subsidi dari pemerintah pusat itu nanti tidak bisa sepanjang tahun gitu ya. Namun pemerintah kota juga harus bisa men-take over gitu ya pola sistem body service ini. Jadi harus membangun ekosistem transportasi publiknya di kota ataupun di daerah masing-masing. Jadi jangan melulu disuapin oleh pusat gitu ya. Jadi harusnya bisa berdiri di kaki sendiri di kotanya masing-masing untuk membangun publik transportasinya. Gitu. Jadi itu yang terakhir adalah kita publik harus menjadi kontrol publik yang cukup kritis ya, yang cukup kritis dan juga memberikan masukan kepada pemerintah agar pola-pola pengembangan publik transportasi seperti ini tidak terhenti gara-gara administrasi yang memang tidak terlalu penting ya bagi publik ketika publiknya itu mau melakukan mobilitas dengan menggunakan angkutan umum. Itu saya kira resume yang bisa saya sampaikan di First Mile and Last Mile Talk seri pertama di Koalisi Pejalan Kaki.
terima kasih kepada semua para narasumber dan juga para penangkap gitu ya. Wal khusus kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang harusnya diwakili oleh Ditjen Perhubungan Darat yang tidak hadir hari ini dengan tanpa ada penjelasan pun ya, sama halnya dengan rencana penghentian sementara by the service ini nggak jelas ya, informasinya seperti apa gitu ya, dan mereka juga tidak jelas mau hadir di sini atau tidak gitu ya, tidak ada konfirmasi atau apapun. Jadi saya kira itu saya mengakhiri diskusi kita hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah rekan-rekan semuanya, sobat-sobat saya semuanya di Koalisi Pejalan Kaki, teman-teman dari Bike to Work, Pak Joko, teman-teman Transport for Jogja, Transport Surabaya, Transportasi Banjarmasin, KOPK Kalsel, ya, Transport for Bandung, ya, terus Transportologi, ya, terus Bike to Work Indonesia, dan juga Pedestrian Jogja, dan juga KOPK Surabaya juga harusnya hadir tadi, ya, dan juga KOPK dari Semarang, ya, Bu Teresia sudah bergabung bersama kami, kita di sini di First Mile and Last Mile Talk seri pertama. Terima kasih, saya matur suwun untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di First Mile and Last Mile Talk seri kedua berikutnya. Terima kasih. Bye-bye semuanya. Oke. Oke, dadah. Pamit ya, Om. Dadah. Oke, semuanya. Terima kasih. Jangan lupa di-save, Om. Ada yang ini, Om. Sip. Save di share. Sip. Siap, Om. Terima kasih.